Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di kelas matematika yang menyenangkan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang cara menyajikan data dengan gambar yang menarik dan mudah dipahami. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar yang mewakili jumlah sesuatu? Atau batang-batang warna-warni yang menunjukkan angka? Nah, semua itu adalah contoh cara menyajikan data dalam bentuk visual agar lebih mudah dibaca dan dimengerti. Hari ini kita akan belajar dua cara seru untuk melakukannya, yaitu piktogram dan diagram batang. Dengan dua cara ini, kalian bisa menggambarkan data bukan hanya dengan angka, tapi juga dengan gambar dan warna yang menarik. Pertama, kita bahas piktogram. Piktogram adalah cara menyajikan data dengan gambar atau simbol. Setiap gambar mewakili jumlah tertentu. Jadi, bukan hanya angka, tapi juga gambar yang lucu dan mudah dimengerti. Jadi, anak-anak, tampilan di samping adalah contoh kasus buah kesukaan siswa kelas 4A. Nah, di sini ada keterangan penting yaitu setiap gambar buah mewakili dua orang siswa. Jadi, satu gambar sama dengan dua anak, ya. Sekarang, bagaimana cara membacanya? Simak penjelasan ibu untuk cara membaca piktogram di sampingnya. Kita tinggal hitung gambarnya, lalu kalikan dengan jumlah yang diwakili. Lihat apel dulu. Apel ada satu gambar, berarti satu tanda kali dua sama dengan dua siswa suka apel. Jeruk ada tiga gambar. Berarti 3 tanda kali 2 sama dengan 6 siswa suka jeruk. Pisang ada 3 gambar. Berarti 3 tanda kali 2 sama dengan 6 siswa suka pisang. Mangga ada 2 gambar. Berarti 2 tanda kali 2 sama dengan 4 siswa suka mangga. Mudah, bukan? Yang penting, kita harus selalu memperhatikan berapa jumlah yang diwakili oleh satu gambar. Ini jangan sampai lupa ya. Mengapa kita menggunakan piktogram? Ada beberapa alasan nih. 1. Mudah dipahami karena menggunakan gambar yang menarik. 2. Cepat dibaca, karena kita bisa langsung melihat perbedaannya. 3. Menyenangkan karena tidak membosankan seperti tabel biasa. Jadi, piktogram membuat belajar matematika lebih asyik. Latihan singkat. Ayo anak-anak, sekarang giliran kalian. Coba kalian jawab ya, jika satu gambar bola mewakili 5 bola, dan ada 6 gambar bola, berapa total bolanya? Ayo dipikir dulu. 1, 2, 3. Jawabannya adalah 6 gambar dikali 5 sama dengan 30 bola. Benar sekali. Kalau kalian bisa menjawab, tepuk tangan untuk diri sendiri. Sekarang, kita beralih ke diagram batang. Diagram batang adalah cara menyajikan data menggunakan batang-batang tegak atau mendatar. Tinggi atau panjang batang menunjukkan jumlahnya. Semakin tinggi batangnya, semakin besar nilainya. Mari kita lihat contoh. Ini adalah data siswa kelas 4 yang ikut ekstrakurikuler di sekolah. Pada gambar ini, terdapat 2 garis penting yang menjadi dasar dalam membaca diagram batang. Garis yang mendatar ke samping disebut sumbu X. Garis ini berfungsi untuk menunjukkan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa di sekolah, seperti pramuka, seni tari, futsal, dan melukis. Jadi, setiap nama kegiatan yang tertulis di bagian bawah diagram berada pada sumbu X. Sementara itu, garis yang tegak ke atas di sisi kiri disebut sumbu Y. Garis ini berfungsi untuk menunjukkan jumlah siswa yang mengikuti masing-masing kegiatan tersebut. Pada sumbu Y terdapat skala angka, mulai dari 0, 5, 10, 15, hingga 20, yang membantu kita membaca berapa banyak siswa dalam setiap jenis ekstrakurikuler. Batang pada seni tari menunjukkan angka 10, jadi di sekolah yang mengikuti ekstrakurikuler seni tari ada 10 siswa.
Batang pada futsal menunjukkan angka 15, artinya ada 15 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler futsal. Batang pada melukis menunjukkan angka 20, artinya ada 20 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis. Dari diagram ini, kita bisa langsung tahu bahwa futsal adalah ekstrakurikuler yang paling banyak diminati adalah ekstrakurikuler melukis. Nah, agar bisa membuat diagram batang dengan benar, kita harus tahu bagian-bagiannya. Ada 5 bagian penting nih. Disimak ya. 1. Judul. Menjelaskan tentang apa isi diagram. Contoh, kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 4. 2. Sumbu mendatar atau disebut juga sumbu X menunjukkan kategori atau jenis data. Contoh, pramuka, seni tari, futsal, melukis. 3. Sumbu tegak atau disebut juga sumbu Y, menunjukkan jumlah atau nilai. Contoh ini, jumlah siswa. 4. Batang. Tingginya sesuai dengan jumlah data. 5. Skala. Angka-angka pada sumbu Y biasanya naik dengan pola teratur, bisa 1, 2, 5, atau 10. Kelima bagian ini harus lengkap agar diagram batang kita mudah dibaca. Anak-anak, sekarang saatnya latihan lagi. Kali latihan membaca diagram batang. Coba perhatikan gambar diagram di samping ini. Dari diagram tentang hobi siswa di samping. 1. Berapa siswa yang suka membaca? 2. Hobi apa yang paling sedikit peminatnya? 3. Berapa selisih antara yang suka olahraga dan menggambar? Jadi jawaban nomor 1 adalah 8 siswa. Jawaban nomor 2 adalah lari yaitu hanya 2 siswa. Jawaban nomor 3 adalah 1 siswa karena 4 siswa dikurangi 3 siswa sama dengan 1 siswa. Anak-anak, sekarang kita sudah belajar 2 cara menyajikan data. Apa sih perbedaannya? Piktogram. 1. Menggunakan gambar atau simbol. 2. Lebih menarik untuk anak-anak. 3. Satu gambar bisa mewakili banyak jumlah. Diagram batang. 1. Menggunakan batang-batang dengan warna. 2. Lebih mudah melihat perbedaan yang detail. 3. Menggunakan skala angka yang jelas. Anak-anak, baik piktogram maupun diagram batang keduanya bagus dan bermanfaat. Semuanya Cambly bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Wah, kita sudah belajar banyak hari ini. Mari kita ingat kembali. 1. Piktogram menggunakan gambar untuk menyajikan data. 2. Diagram batang menggunakan batang untuk menyajikan data. 3. Keduanya membantu kita memahami data dengan cepat dan mudah. Terus berlatih ya, anak-anak. Jangan lupa, matematika itu menyenangkan. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar ya.